pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi 97,93%. Per tanggal 2 Januari pukul 8.52 waktu Indonesia. Untuk pendampingannya kami gratis. Kalau pelaku usaha untuk registrasinya sudah diatur dalam PNBP. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga akhir Desember 2022, penyaluran bantuan sosial untuk warga Kota Bau-Bau melalui PT POS mencapai 97,93%. Lokapom Bau-Bau ajak UMKM mengurus nomor izin edar sebagai legalitas dan daya saing produk. Lokapom berkomitmen akan memberikan pendampingan secara gratis. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 20 Januari 2023 bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Hingga akhir Desember 2022, penyaluran bantuan sosial untuk warga Kota Bau-Bau melalui PT POS mencapai 97,93%. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Jadi 97,93%. Per tanggal 2 Januari pukul 8.52 waktu Indonesia. Kantor Pos Cabang Bau-Bau telah menyelesaikan proses penyaluran bantuan sosial Bansos tahap 2 untuk tahun 2022. Bansos yang disalurkan PT Pos itu terdiri dari bantuan langsung tunai BLT BBM, program Keluarga Harapan PKH, serta bantuan sembako. Eksekutif Manajer PT Pos Cabang Bau-Bau Syarifuddin melalui Ketua Satgas Penyaluran BLT BBM tahap 2 Hermansyah ditemui RRI Kamis mengatakan, terupdate per 2 Januari 2023, Bansos untuk warga Kota Bau-Bau telah terbayarkan kepada 11.705 keluarga penerima manfaat KPM dari target alokasi penerima 11.952 KPM. Untuk alokasi Kota Bau-Bau 11.952, kemudian yang terbayar 11.705, kemudian yang belum terbayar 247, jadi 97,93%. Per tanggal 2 Januari pukul 8.52 waktu Indonesia. Hermansyah mengatakan penyaluran dilakukan sejak 21 November 2022 dan diperpanjang hingga 31 Desember 2022. Sistem pembayaran dilakukan dalam 3 cara, masing-masing diantarkan langsung di rumah penerima, penyaluran secara komunitas, dan pembayaran langsung di kantor pos Bau-Bau. Hermansyah mengaku penyaluran tidak mencapai 100% disebabkan penerima masih berada di luar kota dan ada data penerima yang tidak dikenal. Banyak yang di luar kota, kemudian ada yang tidak dikenal. Jadi antisipasinya mereka ini seperti apa? Dia langsung terblokir otomatis dari Kementerian Sosial. Ada yang datang tanyakan setelah awal tahun ini? Biasanya ada, cuman yang dijelaskan itu sudah terblokir karena memang batas masa bayarnya sudah berakhir. Adapun alokasi Bansos untuk Kota Bau-Bau di tahun 2022 berjumlah Rp15.836.650.000 dan yang berhasil tersalurkan sebesar Rp15.576.250.000. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. PJ Bupati Buton Selatan Laude Budiman berkomitmen besar mendorong pelayanan kelistrikan 1x24 jam di Kecamatan Kadatua. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan membahas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di SMA Negeri 1 Kadatua, Desa Marawali, Kecamatan Kadatua pada Kamis 19 Januari 2023 kemarin. Laude Budiman menyatakan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan unsur terkait lainnya, telah disiapkan 2 titik lokasi lahan pembangunan pembangkit masing-masing di Desa Banabungi dan Desa Mawambunga. Perwakilan Divisi Keuangan Kantor PLN Pusat Mahfud mengatakan
kedatangan tim dari PLN Pusat untuk meminta masukan dari semua elemen, mulai dari pemerintah hingga masyarakat setempat, agar pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Lokapom Bau-Bau ajak UMKM mengurus nomor izin edar sebagai legalitas dan daya saing produk. Lokapom berkomitmen akan memberikan pendampingan secara gratis. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusuma mengajak warga sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melegalkan produk usahanya dengan mengurus nomor izin edar produk atau NIE. Bentuk dukungannya terhadap UMKM di wilayah kerjanya dengan memberikan pendampingan gratis. Setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam negeri ataupun diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki legalitas berupa izin edar. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Untuk mendorong pelaku UMKM mengantongi izin edar, Rian mengaku meningkatkan sosialisasi, pendampingan intensif, dan konsultasi. Terkait konsultasi, akan ada fasilitator UMKM di Lokapom Bau-Bau yang siap memberikan pendampingan secara gratis. Untuk pendampingannya kami gratis. Kalau pelaku usaha, untuk registrasinya sudah diatur dalam PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang tarifnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah juga, dan pembayarannya langsung ke rekening pemerintah. Jadi kami juga berkala sih melakukan pendampingan dan sosialisasi BIMTEK ke pelaku usaha. Harapan kami nanti di 2023 bisa mendampingi lebih banyak lagi. Artinya juga pelaku usaha silahkan untuk mendaftarkan produk ataupun melakukan pengajuan permohonan pendampingan. Nanti kita akan membantu dari petugas untuk mendampingi para pelaku usaha. Lanjut Rian, yang wajib dibayar oleh pelaku UMKM terhadap nomor izin edar hanyalah biaya pendaftaran yang nominalnya telah tercantum dalam aturan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Badan POM. Rian berharap di tahun 2023 ini dapat mendampingi lebih dari capaian tahun sebelumnya menerbitkan 18 nomor izin edar yang didominasi produk pangan. Pendaftaran nomor izin edar sangat penting demi meningkatkan mutu, kualitas, dan legalitas produk UMKM agar mampu bersaing dalam pasar domestik maupun mancanegara. Kata Rian, potensi hasil laut di Kepulauan Buton cukup besar dan sangat berpeluang menciptakan hasil produksi pangan, namun sayangnya belum seluruhnya diolah menjadi produk pangan industri hasil daerah. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. PJ Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf ikut menghadiri rapat koordinasi nasional Rakornas dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda se-Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Rakornas dibuka langsung Presiden Joko Widodo, dihadiri 4.545 peserta dengan tema pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Ada 8 hal penting yang harus menjadi perhatian kepala daerah tahun 2023. Pertama, kendalikan inflasi. Kedua, turunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0% pada 2024. Ketiga, turunkan stunting. Keempat, perhatikan investasi. Jangan ada izin yang berbulan-bulan. Kelima, pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Keenam, kabupaten kota mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah. Ketujuh, jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024. Kedelapan, jamin kebebasan beragama. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan. Pendengar, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga akhir Desember 2022, penyaluran bantuan sosial untuk warga Kota Bau-Bau melalui PT Pos mencapai 97,93%. Lokapom Bau-Bau ajak UMKM mengurus nomor izin edar sebagai legalitas dan daya saing produk. Lokapom berkomitmen akan memberikan pendampingan secara gratis. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan
Selamat pagi.